Selamat pagi FYP for your pagi. Oke. Ya, jadi hari ini eksklusif banget Betul, loh. khusus untuk kita semuanya, Kak Seto akan buka Suara. Dan juga sebagai for your information, aku dulu pernah sekolah di sekolahnya Kak Seto. Waktu aku kecil. Beneran? Bener, waktu playgroup. Lu pernah kecil? Ya iyalah, gue kecil dulu. Tapi mungkin Kak Seto, mungkin inget, mungkin lupa. Langsung Coba. kita panggilin aja ya. Ini dia Kak Seto. Kabar Kak Seto sehat? Siap, Kak Seto. Apa kabar? Masuk. Tarik Kak Seto. Wah, selalu Kak tegar. Seto. Siap, Selalu siap. semangat Kak Seto. Ini awet muda semuanya, Kak Seto awet muda, Irfan Hakim juga awet muda. Makanya hari ini aku gaya rambutnya Kak Seto gimana gitu ya. Kak Seto sehat. Alhamdulillah. Si Komo bagaimana si Komo? Masih bikin macet jalan. Boleh Silakan duduk Kak Kak Seto. Seto. Siap, terima Kak kasih. Seto, kayaknya agak kurusan ya. Ya. Apa Kak Seto kepikiran sama komentar-komentar Iya. netizen Kak Seto? Gimana ngelihat dan juga membaca komentar negatif mengenai Kak Seto sekarang ini? Padahal aku yakin hati kecilnya Kak Seto itu bicara seperti itu karena Kak Seto kan apa sih yang tentang anak tuh apa Kak Seto? KPAI. Bukan KPI. Bukan Allah lagi gua. LPAI. LPAI. Iya. Gimana Kak Seto menanggapi banyak komentar miring? Iya, saya penuh rasa syukur. Saya terima kasih kepada suara-suara ini. Apalagi kan selalu dibandingkan gimana itu anak-anak yang dari keluarga yang terpinggirkan dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya maksud seruan saya ini karena sebelumnya sudah berseru jauh sekitar tahun 2010 waktu itu. Kalau ada kasus-kasus ibu yang melahirkan di lapas atau rutan, nah mohon ada pemenuhan hak anak atas bayi-bayi ini. Oke. Jadi apakah itu disediakan tempat yang khusus untuk bayi-bayinya yang betul-betul ramah anak, atau sementara mungkin berada di rumah tetapi tetap dengan pengawasan yang ketat dari Oke. petugas. Kan itu dari sejak 2010 sudah dilakukan seperti itu. Betul, Tapi mungkin iya. dilaksanakannya Ya. beda-beda. Mungkin. Sampai sekarang memang belum banyak dilakukan. Termasuk waktu itu Mbak Angelina Sondah ya tahun 2014. Itu pun saya sampai membuat surat ke Kementerian Hukum dan HAM, ke pengadilan juga supaya ada prioritas untuk sang bayi ini yang masih kecil, yang memang saya periksa juga waktu itu juga mengalami berbagai kendala psikologis. Tapi begitu. tidak terwujud. Tidak terwujud. Kenapa ya. sekarang yang maaf sekali, yang PC ini langsung Jadi tanggapi, rame. langsung direalisasikan. Kita lihat komen-komennya dulu nih. Ini komen-komen dari netizen. Aduh, maaf Aduh. ya Kak Seto, kita harus baca ya. Monggo, silakan. No money, no action. No money, no Tepuk action. tangan. Jadi orang kaya mah bebas, mau bertindak jahat juga bakalan banyak yang support. Ada juga yang lainnya mana? Kayaknya hidup sekarang itu bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang punya duit dan siapa yang punya power. Aduh. Nah ini panjang lagi nih. Nah mereka gimana nih? Kak Seto sahabat anak, harusnya atas dasar kemanusiaan juga dibela mati-matian dong. Apa keadilan sosial itu buat strata sosialnya yang tinggi dan berduit aja? Hati nuraninya berarti nggak dipakai ya? Kalau buat rakyat jelata segitu membelanya ke PC atas dasar kemanusiaan digadang-gadangkan, apa bukan atas dasar uang? Wow. Jadi mungkin orang-orang tuh berpikir semuanya apakah ini Iya. ada sesuatu tanda kutipnya sehingga Kak Seto membela? Kan orang-orang tuh mikirin malah jadi negatif. Maaf loh. Enggak apa-apa, bagus. Iya, artinya saya justru bersyukur ada suara ini supaya apa? Supaya terus terkontrol. Karena seolah-olah Ibu PC tidak ditahan ini seolah gara-gara saya bersuara. Padahal sama sekali juga tidak, bukan dalam konteks itu. Kan waktu itu saya sebetulnya hanya dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ini yang justru mendorong lahirnya KPAI tahun 2002 waktu itu, yang dulu bernama Komnas Perlindungan Anak dulu. Kemudian karena masukan-masukan dari masyarakat ini ada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditegaskan anak yang membutuhkan perlindungan khusus itu ada anak disabilitas misalnya, anak korban kejahatan seksual, anak korban nafsa, anak teroris dan sebagainya. Dan salah satunya adalah anak yang terstigmatisasi atas pelabelan orang tuanya. Oke. Jadi misalnya orang tuanya pembunuh, orang tuanya koruptor, orang tuanya maling. Nah,
itu yang jahat, yang keliru adalah orang tua, tapi anaknya ini terseret-seret. Nah itu Bully dan orang tuanya sebagainya. bisa terbebas dari tuntutan hukuman Ya, atau kita nggak bikin orang tuanya Jadi, silakan diproses. mau Tapi tetap ada aja dampak, anaknya yang ya, ada dilindungi. dampak anak yang mungkin dibully. Contohnya misalnya nih, gue orang tuanya, misalnya pernah hakim anaknya, misalnya saya mengalami kasus, Apa? misalnya mengalami kasus kriminal ataupun korupsi, amit-amit ya. Tapi terus kan anaknya kan pasti maaf nih, ada aja bulian-bulian, anaknya koruptor. jadi Nah, ada itu yang maksudnya. mendampingi. Itu dilindungi. Dilindungi. Dan yang kami desak, karena kami ini LSM kan, kami bukan lembaga negara. Oh. Kami semua berkarya dari 98 itu ya betul-betul dari pribadi sebagai sumbangsih pada perlindungan anak. Nah, mungkin karena ini kasusnya juga mencuat. Dan banyak yang komen nih kayak gini nih, contoh nih, ada komen lagi Kak Seto dari Putri Chandrawati tidak ditahan. Melanie Subono singgung soal Angelina Sondak. Dulu Kak Seto di mana? Katanya malah. Sementara tadi Kak Seto ngomong dulu Angelina Sondak juga bersuara. Tapi Ya. kenapa dulu tidak terrealisasi? Loh, sampai sekarang pun tidak ada yang terrealisasi. Yang PC? Oh, ini kan bukan gara-gara usulan saya kan, itu kan proses. Ini Melanie Subono. Gitu. Selamat pagi sahabat anak, dari saya sahabat orang tua. Kalian sahabat siapa? Sahabat pagi. Setiap pagi. Setiap pagi gue olahraga, browse berita-berita atau membaca atau sekedar. Nah, Ibu berusia ini tetap di penjara bareng 3 bayi kembar yang berusia 5 hari. Di mana kamu Kak Seto? Tahanan melahirkan di sel keluarga diminta jemput bayi dalam 1 jam. Publik sentil Kak Seto. Yeah. Tadinya mau Kak Seto take Kak Seto lagi, tapi baru sadar beliau sudah tidak bisa saya take. Entah kenapa, kata Melanie Subono. Kok terakhir Kak emang udah nggak ada contoh lagi? Terakhir karena gitu. Ya. Jadi Ya. yang maaf kita fokus sekarang ke PC. Jadi sebetulnya seperti apa? Ya, saya itu waktu di Mabes Polri, saya hanya mengingatkan lembaga negara. Lembaga negara itu ada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan dan lembaga negara pemerintah pusat, kemudian juga lembaga negara itu ada KPAI, itu sebagai lembaga negara yang melindungi anak ya, dan itu yang sebetulnya tugas utamanya. Kemudian yang kedua ya institusi kepolisian sendiri. Oke. Jadi mengingatkan bahwa institusi kepolisian ini jangan lupa amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ini ada anak keluarga besar polisi yang mohon dibedakan dari kasus orang tuanya. Orang tuanya silahkan diproses, tapi kan ada anak nomor 2 dan 3, Ya. umur 1,5 17, yang kedua itu nomor 1 21 tahun, itu sudah bukan anak. Ya. Yang kedua 17 tahun masih anak dan 15 tahun, ini masih sekolah. Nah, kan suara-suara yang berkembang yang dilaporkan kepada kami, ini anak dibully, perundungan ya. Nah, silahkan, kami hanya mengingatkan, silahkan itu jangan dilupakan, dilindungi oleh institusi polisi sendiri. Kak Seto pernah ketemu dengan anak-anaknya? Belum, justru belum, belum. sampai sekarang Ya. belum. Ya belum, karena memang proses untuk ke sana juga tidak mudah kan, Oke, ada oke. penjagaan ketat. Nah, pada waktu saya keluar, wartawan banyak menanyakan mengenai kasus Ibu PC. Lalu saya bilang, saya menjawab secara umum. Saya sudah serukan dari sekitar 12 tahun yang lalu mengenai banyak ibu-ibu yang demikian. Ya, ya. Nah, saran saya adalah yaitu tadi, demi kepentingan terbaik bagi anak, mohon atau kesempatan ibunya sementara di rumah dulu untuk pelan-pelan dipindahkan ke entah kakeknya, neneknya, tantenya dan sebagainya, keluarganya sendiri. Nah, setelah itu bisa dipisahkan, dapat turatan baru mengalami pemindanaan tadi, Oke. pembicaraan tadi. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan kepada siapapun Ya, yang betul. terpidana, tapi masih ada tanggungan pengasuhan anak. Ya, ya. Oke. Artinya jangan lupa hak asasi manusia yang bernama anak atau bayi ini. Oke. Sudah. Tapi kemudian beritanya seolah-olah saya hanya menyarankan untuk Ibu PC. Itu yang saya katakan. Apalagi begitu Ibu PC juga tidak ditahan, yang saya nggak ngerti. Saya yakin bukan karena suara saya, ya tapi karena kebijakan mungkin pengadilan, mungkin Polri dan sebagainya. Silahkan dicek dah. Oke. Gitu. Nah, yang mengenai kasus tadi yang melahirkan di lapas, dalam waktu 1 jam harus jemput, terus ada yang tadi kembar 3 gitu. Apakah, maaf, Kak Seto melakukan hal yang sama, mengusahakan juga? Ya iya, kami selalu suarakan. Selalu? Iya. Selalu suara. Dan itu waktu itu saya pernah menjadi anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan. Nah, di situ saya melihat banyak ibu-ibu yang demikian, yang ada penjual sayur, tiba-tiba mungkin kesalahan masalah pembayaran dan sebagainya terpaksa ditahan. Nah, saya sudah suarakan, mohon ini mendapat perhatian.
Tapi mungkin seperti klarifikasi dari Ibu Angelina Sonda bahwa ya suara saya waktu itu tidak didengar dan sampai saat ini pun saya yakin belum didengar. Sampai saat ini pun? Iya. Cuma Ya, kebetulan? waktu itu. Ya kebetulan ada kasus yang sampai sekarang belum ditahan dengan Ibu PC yang saya yakin bukan hanya karena saya tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin bisa dicek langsung. Oh, jadi mungkin kalau saya menangkap gini Kak Seto. Setiap kali ada kasus apapun itu yang mengenai tentang anak-anak, Iya, iya, iya. Kak Seto selalu bersuara, tetapi tidak semuanya suara Kak Seto terdengar atau Yes. didengar Betul. atau terblow up. Iya. Tapi untuk kali ini Karena sedang viral. karena beritanya viral, jadi Kak Betul. Seto Ya, ya, ya. suaranya jadi terdengar, tetapi sebetulnya orang jadinya bola liar. Mungkin diambil hikmahnya adalah maksud tujuan Kak Seto selama ini Ya. jadi terdengar dan tersiar luas sekarang. Betul. Mudah-mudahan ada perbaikan di segala sisi. Amin. Dan tidak Amin. hanya seperti yang dituduhkan, tidak hanya orang yang berduit saja. Betul. Semua Semua. bisa mendapatkan. Mendapatkan itu bagi seluruh anak-anak Indonesia. Walaupun dihujat Kak Seto. Ya, alhamdulillah buat saya selalu berpikir positif. Ya Mungkin Allah. karena beliau tidak tahu, mungkin karena berbagai masalah, tapi saya terima kasih karena hujatan ini juga akan didengar oleh seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak termasuk pemerintah tadi, lembaga negara supaya semakin peduli pada perlindungan anak di berbagai pelosok tanah air. Oke. Sampai ada orang ngomong gini, wah enak banget ya jadi perempuannya berbuat jahat udah gitu, ya udah aja hamil, udah aja punya anak jadi bebas gitu. Ada yang ngomong gitu. Sebenarnya Iya. konsennya Kak Seto kan lebih ke anaknya, bener nggak? Betul, Kalau Ibu betul. PC-nya ya silakan aja dari pihak Iya. yang berwajib mau apapun eksekusinya Oke. monggo. Tapi anaknya yang harus dilindungi secara mental Oke. dan psikologisnya Ya. itu. Dan satu hal lagi mungkin ya, ini juga mohon karena amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, perlu semua. Jadi bukan hanya pemerintah, lembaga negara, tapi juga masyarakat. Jadi marilah semua masyarakat ya mahasiswa ya apapun juga menjadi ujung tombak perlindungan anak Oke. di tempatnya masing. Jadi gak usah menjadi seorang Kak Seto untuk melindungi anak. Betul. Jadi Wah, ketika ada wah. orang tuanya jahat, anaknya jangan dicaci maki. Iya. Kalau orang tuanya monggo karena sesuai dengan perbuatannya istilahnya ya. Betul, Anaknya tuh nggak tahu apa-apa ya. Karena kalau mental anak-anak itu rusak, wah bagaimana? Itu kan adalah cikal bakal calon penerus Oke. generasi bangsa Ke depan. kita. Ada beberapa artikel kita bahas lagi ya. Nih. Monggo, silakan. Sabar ya Kak Seto. Iya, silakan. monggo. Diduga karena dimarahi orang tua, NS siswi SMK 2 Takengon kabur dari rumah. Kerap tidak makan, 4 anak ditelantarkan orang tua. Anak korban bully ini trauma, mogok sekolah dan mengaji. Viral, kisah anak seorang diri merawat kedua orang tuanya yang stroke. Seperti ini nasibnya. Banyak ternyata anak-anak yang berjuang untuk hidup diri sendiri, bahkan menghidupi Ya, orang lain. Maksudnya itu Kak Seto yang itu kali anak korban bully ini trauma. Maksudnya kan kalau ada anak kecil yang terbawa-bawa kasus orang Ya, ya, tuanya ya, itu ya. bisa trauma. Anak Indonesia tuh emang banyak yang perlu penanganan khusus. Sangat banyak. Makanya salah satu gagasan kami tahun 2011 ya, jadi 11 tahun yang lalu, kami mencanangkan suatu gerakan nasional Sasana, Saya Sahabat Anak. Sasana, Ya, oke. jadi semua jadi sahabat anak. Lalu lembaga perlindungan anak ini mohon dibentuk oleh masyarakat di tingkat yang paling awal, yaitu di RT dan RW. Oke. Jadi akhirnya Kota Tangsel, Tangerang Selatan pernah dapat rekor muri sebagai kota pertama di mana seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Wow. Nah, kita kampanyekan namanya Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Dari mulai pemerintahan paling kecil istilahnya ya. lembaga Di atas paling- keluarga dan itu RT ya. masyarakat sendiri. Ya. Artinya kan ada amanat undang-undang kan. Siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak atau penelantaran terhadap anak, diam saja, Oke. tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Wow, 5 tahun. Iya, jadi kalau kita tahu anak sebelah dipukulin misalnya, Laporkan. kita diam saja, wah kita bisa kena. Kita yang lihat dan Iya, tidak bertindak yang tahu pun. tidak bertindak. Oke. Itu dia. Jadi marilah kita berdayakan semua peduli pada perlindungan anak. Oke, Gitu. itu kan secara fisik, secara mental kan sekarang tuh isu mental health itu ya, Ya, tidak hanya di Indonesia bahkan di negara-negara maju sebelumnya. iya. Banyak yang mau mengakhiri hidupnya, Iya. broken home pada keluarga utuh dan sebagainya. Betul, Dan betul. di Indonesia tuh sudah maaf separah itu. Iya, ini kan fenomena gunung es kan. Ada yang dilaporkan ini sedikit, tapi non jauh di bawah sana masih cukup banyak. Dan itu juga di daerah di Papua, di Maluku, di mungkin Aceh dan sebagainya. Jadi marilah kita semua
warga dewasa peduli pada perlindungan anak. Habis ini kita akan tanya sama Kak Seto, cerita kasus apa-apa saja nih yang Kak Seto pernah tangani yang bener-bener Paling berat. Paling berat. Boleh ya, Jangan kemana-mana, Kak Seto? boleh Kak Seto ya. Tetap di FYP for your pagi. Masih di sini di FYP for your pagi. Nah, Kak Seto. Jadi kasus apa yang terberat yang pernah Kak Seto tangani tentang anak? Ya, sebenarnya cukup banyak ya. Misalnya kalau yang dulu agak jauh tuh kasus mungkin pernah dengar Syekh Puji dulu menikahi anak umur waktu itu berapa ya? 12 tahun kalau tidak salah. Nah, itu kami berjuang bagaimana akhirnya mendesak supaya perkawinan itu dibatalkan dan dikembalikan kepada orang tuanya atau dititipkan kepada orang tuanya dulu dan sebagainya. Endingnya apa sih itu dulu ya? Kenapa? Akhirnya nggak jadi. Iya, waktu itu sudah sempat ini dititipkan, kemudian pada saatnya sudah dimungkinkan melewati masa anak, kemudian dilanjutkan Baru, lagi. oke. Iya. Lalu yang paling dekat misalnya sekitar 1 tahun yang lalu itu ada seorang anak umur 15 tahun yang membunuh anak umur 3 tahun. Innalillahi. Ya, jadi dibunuh dengan dimasukkan ke dalam bak kamar mandi sampai meninggal. Oh iya saya Ya, pernah baca. pernah mendengar, Endingnya gimana itu kasus itu? Ya, dan ternyata anak itu adalah korban dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Begitu. Jadi, Sebab musababnya tuh. ya, yang tidak terdeteksi, tidak terpantau oleh orang tuanya, dia anak itu begitu panik sehingga pada saat mungkin melampiaskan kekesalan, kekecewaan dan sebagai kemarahan, ya ada anak langsung dibenamkan itu. Nah, diproses akhirnya kami juga membela sang anak, bukan membela seorang pembunuh, tapi ini adalah anak korban yang juga perlu dimengerti. Pembelaan ini adalah bukan sekedar dibebaskan dari penahanan, tapi dengan penahanan yang bisa sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tapi kalau baca berita seperti itu atau dengar berita itu, anak-anak itu ya tidak hanya Indonesia saja. Mungkin karena informasi banyak yang mengejutkan gitu. Betul, yang di luar betul. akal sehat gitu. Ya, Menusuk temannya, Ya, bahkan ada yang betul. membunuh orang tua. Apalagi sekarang mental anak-anak zaman sekarang nih Kak Seto, mungkin nggak seperti anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang dikit-dikit depresi, Healing. sedikit minta healing, sedikit-sedikit dia mengurung di dalam kamarnya. Kenapa ya mental anak-anak zaman sekarang bisa berubah Sampai sedemikian? mengakhiri hidup. Ya ada yang sampai mau mengakhiri hidup. Ya, mungkin kadang-kadang kita juga lupa bahwa mengembangkan kecerdasan ini, kecerdasan itu banyak kan, bukan hanya kecerdasan otak saja, bukan hanya menuntut anak harus matematikanya harus dapat bagus, biologi pokoknya jadi ranking dan sebagainya, tapi ada juga kecerdasan hati, kecerdasan itu yang kadang-kadang lupa. perasaan atau emosi. Kemudian juga kecerdasan spiritual, memahami ajaran-ajaran etika, agama, akhlak mulia dan sebagainya. Jadi itu yang kadang dilupakan sehingga penekanan jalur akademik yang terlalu berat, kurikulum yang terlalu padat dan sebagainya membuat anak ya mudah emosi akhirnya. Oke. Gitu. Jadi Ada emosi sebuah itu fakta, macam-macam. anak sekarang lebih mudah depresi dibandingkan anak zaman dulu. Kemudian riset katanya usia 16 sampai 24 tahun adalah periode kritis untuk kesehatan mental remaja dan anak muda Indonesia. Betulkah? Iya. Yang tadi yang faktor-faktor itu. Masa remaja juga masa yang dimanapun juga masa krisis dalam arti peralihan. Dia sudah bukan anak tapi dewasa juga belum. Nah, di satu sisi juga sedang mencari konsep diri atau jati dirinya. Mau jadi apa? Mau jadi ini. Hanya misalnya kamu harus jadi dokter, kamu jadi insinyur. Saya mau jadi YouTuber, saya mau menjadi artis, saya mau menjadi olahragawan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tekanan-tekanan sementara sumber informasi juga beragam kan sekarang dari kan. YouTube lah, dari Instagram. Begitu. Nah, ini anak-anak yang satu ini juga akan segera kita hadirkan, juga di usia masih belasan tahun mempunyai tanggung jawab besar untuk mengangkat derajat keluarganya. Bahkan katanya pernah pembulian juga diterima olehnya. Kita ngobrol yuk. Rara. Hai Rara. Apa kabar? Rara ini
Perjalanan karirnya luar biasa Kak Seto. Segala rupanya dia bisa. Wah, kita lihat tuh nih perjalanan karir Rara. Kak Seto ini nih. Ini Kak Seto. Luar Ra, biasa. kita kan ngomongin tentang mental health dan juga pembulian, salah satunya yang membuat orang anak-anak tuh jadi depresi. Rara pernah nggak? Pernah dibully dulu, Rara? Dulu sih pernah, cuman aku yang ngelawan sih. Oh, kamu aku speak up iya, namanya itu. Aku tuh kayak, soalnya aku kan nakal Dibully dulu gara-gara ya. apa? Dibully gara-gara mungkin kan pas waktu sekolah dulu tuh kan suka jadi kepercayaan guru untuk Tampil. ngewakilin sekolah gitu kan. Nah, teman-teman tuh ada beberapa teman yang nggak suka gitu. Terus kamu lawannya Kayak, gimana? Gini aja, lo kalau nggak suka ngomong sama gue gitu. Terus Oh, akhirnya dia speak up berarti Kak Seto. Iya. buktikan dengan prestasi justru dia. Jadi aku nggak mau yang nahan diri dan aku yang jadi depresi itu aku nggak mau. Biar orang yang depresi biar yang orang ngakak aja. lo. Tapi keren loh Rara loh. Bikin video klip di Rusia. Tapi aku pernah ketemu sama Kak Seto dulu Di mana? waktu 2012 Hah? acara teater waktu itu. Masih perpustakaan- kecil dong, Rara? Iya, aku masih kelas 5 SD waktu itu. Oh iya terus? Di perpustakaan RI. Oh gitu? Iya. Di dekat Kementerian Sosial. Iya mungkin ya di situ Ketemu aku Kak Seto. sama Kak Seto. Dan Cuman- sampai sekarang masih ya kakaknya masih, sekarang udah kakek sih tapi tetap kakak ya. Kayak Bukan Kak Seto tapi Kek Seto. Kak Seto. Tapi keren Ra, waktu di Rusia kemarin tuh ada acara 17 Agustusan ya? Iya, alhamdulillah. Oh, di sana keren loh, sampai ngamen, ibaratnya ngamen, manggung di depan rakyat-rakyat Indonesia yang ada di Iya, Rusia. betul. Kita lihat nih. Nih, tapi ngamen emang ngamen juga kan Kare? Iya. Jadi kan kalau di KBRI itu banyak orang Indonesianya, kalau ngamen itu tempat umum, Iya, banyak tempat orang umum. Rusia juga. Iya. Jadi waktu itu pas baru banget nyampe tuh udah diajak jalan sama Pak D, Bapak Wakil DSM gitu kan. Terus habis itu diajak jalan, terus tiba-tiba kebetulan banget ada yang ngamen di situ. Oh, pembisnisnya orang ngamen beneran. Terus Rara ikut. Terus habis itu ditarik-tarik, ayo nyanyi gitu. Terus karena mereka tuh bergrup gitu, jadi makanya ngomong sama perwakilan grupnya untuk ya udah Rara nyanyi gitu di situ. Dan mereka tuh kayak membuka jalan gitu, kayak ngasih kesempatan kita buat nyanyi. Jadi siapa aja yang mau nyanyi di situ. Berarti oke udah aja. go internasional Rara nih, keren. Udah go internasional, manggungnya di Rusia. Meskipun ditarik-tarik ya. Iya, tapi kan itu manggung juga Ra. Iya. Jadi emang Rara punya keinginan go internasional. Banget. Bahasa Inggrisnya bagus tau Rara tuh. Yes. Jangan gitu. Jangan gitu. It's okay. Belajar. It's okay, no problem. My English not delicious. Delicious ya. Nggak bagus, bahasa nggak enak. Oke. Tapi seneng nggak Rara sudah merasa sudah mencapai semua target belum? Belum sih. Masih banyak banget target yang harus Rara capai. Ya Karena gimana orang tak lagi mau nikah katanya Rara. Tapi jangan dibocorin. nggak ada ya. Apa emang nggak mau nikah? Mau nikah kan? Mau, cuman bener. cuman nggak sekarang. Pas itu tolongin aku dibully. Ini bukan anak-anak lagi, ini bukan anak-anak lagi. Nyebelin banget. Betul-betul ada Kamu usianya udah berapa? Apa? Udah usia? 20. Oh ya udah 20 mah udah. Mas Seto, anak-anak itu umur berapa sih kategorinya? 17 sampai 17. Ya, secara undang-undang 18 tahun ke bawah. Berarti yang gini boleh dibully. Nah tapi ini, definisi bully itu seperti apa sebetulnya? Ya, suatu tindak kekerasan terhadap seorang yang terus-menerus begitu, yang kemudian membuat orang itu menderita, tertekan, trauma dan tidak berdaya. Oke, misal dihujat di sosial media. Kalau anak-anak bisa ngadu ke Kak Seto, misal Kak Seto bisa turun tangan. Kalau anak 20 tahunan Udah gitu, enggak. ngadu kemana? Beda lagi. Ya, artinya itu tentu kan ada bidangnya ya. Mungkin juga ada Komnas HAM juga bisa, Komnas Perempuan juga bisa. oke. Tapi seorang yang misalnya dibully, cuek, bisa speak up dan nggak merasa tertekan, ya itu namanya bukan korban bullying. Oh, Ya, berarti merasa itu yang tertekan. kita latih anak-anak supaya berani Seperti yang Rara tegar, lakukan itu. Ya beberapa ada yang cuek ya sudah, mungkin nggak perlu ada perlindungan terhadap anak-anak ini. Kan Tetapi kalau yang mentalnya yang paling tertekan. penting menghentikan tindakan bully Oke. atau perundungan ini, karena ini undang-undang mengamanatkan setiap orang wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, baik oleh orang dewasa maupun juga oleh lingkungan teman-temannya sendiri. Oke. Tapi Rara sekarang penampilannya udah berubah. Kalau waktu lihatnya masih ada anak kecilnya Ada masih bukti ada. nggak? Ada bukti nggak? Ih, sekarang udah dewasa banget. Coba, coba. Ini yang Rara yang dulu, bukanlah yang sekarang. Rara nih. Rara ini kamu Ih, juara waktu dewasa anak-anak band nih. umum. Kamu pernah
pernah jadi itu vokalis Iya, band. aku pernah ikut vokalis. Ini masih umur berapa nih, Ra? Ini masih umur 15. 15. Ini nih Rara ya, Ah. ini lagi fitting baju pengantin ya. Kayak Soima ya, kayak Soima. Lihat mah kayak Soima, Ra. Kayak Soima Apa? tuh. Ini apa? Ini waktu itu yang tadi itu ikut sanggar gitu loh, Oke. ikut sanggar, ikut teater. Oh sekarang lihat, ini nih, yang pas ini kita mama Kaseto. Oh, Waktu itu. Oh itu yang Iya, itu, ini waktu itu kasetnya yang bawa tas hijau. Oh, kira kaseto. Acara ini. Itu Kak Siti, mungkin itu Kak Siti. Perpustakaan RI. Lihat Rara tuh, Iya, tuh, Kak Ra. Seto. Wah, one potret. Cela udah dewasa banget lihat. Wih, Saking dewasa lihat bulunya tumbuh di kepala lihat tuh. bukan berarti dewasa temu bulu di mana-mana. Itu hebat. Seneng deh, seneng deh. Katanya dengar-dengar ya, Rara ini kan udah kerja dari dia muda. Ya. Sampai sekarang katanya dilansir tuh kekayaannya udah mau melebihi Lesti Kejora loh. Wow, Mana ada orang masih banyak cicilan juga. lu jangan jujur. Oh, Lu ya jangan maaf. jujur. Iya. Tapi benar ada yang ngomong katanya kekayaan Rara hampir menyusul kekayaan Lesti. Kita lihat. Ada artikelnya juga, Ra, diaminin. Amin ya Allah. Tambah populer, punya rumah dan mobil. Rara Lida siap susul kekayaan Lesti. Woi. Banyak yang ngomong katanya Rara itu dibanding-bandingkan terus sama Lesti. Ojo dibanding-banding ke. Ntar aja, ntar aja. Dibanding-bandingkan rasanya gimana sih? Ya udah, nggak apa-apa sih aku tuh orangnya cuek aja kalau mau ada yang ngomong kayak gitu. Dia kalau misalnya banding-bandingkannya dengan hal-hal yang baik ya aku aminin. Cuman kalau dibanding-bandingkan dengan hal yang buruk ya buat apa diladenin, kan nggak buang-buang waktu gitu kan, masih banyak kerjaan yang harus dilakuin gitu kan. Gimana Mbah? Bagus Mbah? Kan Kayak Mbak gimana? dong. Opa. Tapi gini aja, gimana kalau kita challenge Rara? Challenge Kita gimana? challenge Rara. Rara ini kan bakatnya luar biasa. Ya. Ya kan? Alhamdulillah. Oh dia bisa nyanyi Apapun. semua, apapun. Bagaimana kalau kita hibur Kaseto? Boleh. Coba ya, berbagai macam genre loh. Iya. Apa itu? Maaf. Iya. Iya, iya. Iya. Coba. Coba Ra, hibur Kaseto Ra. Coba. Apa lagu apa? Apa Terserah. aja? Nyanyi lagu. Nih, kita acak. Ini bener-bener. Acak and stop. Coba. Nah, Casablanca. Stop. Tak ingin usai Kesha. Waduh. Susah Iya loh. loh. Yang Suara naik pagi loh ini. gitu. Refnya. Biar viral lu gitu. Jangan Jangan, dong. bagus sok. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Tinggalkan semua di sini. Betul nggak? Siapapun Deg-degan ya? yang nyanyi lagu itu kita ikut deg-degan karena tingkat kesulitannya tinggi. Iya. Lagi lagi ya. Tadi lagu pop. Bagus Kaseto ya, bagus ya. Acak. Nanti kalau bagus mau diduetin sama si Komo. Stop. Ada boneka. Ojo dibanding-bandingkan. Ini lagu enak banget. Ayo. Nyanyi sama-sama ya semuanya. Oke. Oke. Aku tuh suka cengkoknya Rara tuh enak. Iya. Aku suka Oke, banget. tapi Rara bisa seperti ini juga karena mama tercinta. Ibu ikut ya ibu? Ikut dong. Ya. Ibunya Rara masuk dong ibunya Rara. Ya udah kita panggilin langsung ya. Ibu. Ibu-ibu. Belakang, Ada ibu. ibunya Rara. Ibu. Lihat ibu. Sehat ya ibu. Ada ibunya Rara. Habis ini kita ngobrol sama mamanya Rara, gimana masa kecilnya Rara, dan kalau misalnya Rara mau nikah muda setuju nggak? Bisa? Nggak bisa Rara udah. Tapi buat Kaseto terima kasih ya. Kaseto, Sudah makasih, Kaseto. hadir, sudah memberikan informasi banyak kepada kita semua. Tepuk tangan untuk Kaseto. Semangat terus untuk Kaseto. Oke. Dan setelah ini kita akan dengerin ceritanya Rara. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Forward pagi.
flashback seperti itu tuh banyak bersyukur ya Raya. Banget. Perjuangan tuh ternyata selama ini cukup berat tapi bisa dilalui. Betul. Alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih jalan sama Allah biar bisa memperbaiki kehidupan. Biar ya sebenarnya jadi tugas dan tanggung jawab Rara juga sih supaya nggak kembali ke masa itu lagi gitu. Separah apa di masa itu? Sebenarnya nggak parah sih karena kan gimana ya, dulu kan Rara kan pas dari kecil tuh emang istilahnya belum merasakan apa itu kayak yang berkecukupan banget gitu. Jadi kayak ya udah mungkin ini kehidupan kita gitu. Jadi udah bisa nerima kenyataan sih waktu itu. Jadi udah pokoknya kalau udah lulus sekolah nanti mau langsung kerja biar nanti ibu juga ada yang nolongin buat cari uang. Udah diniatkan seperti itu, tapi ketika ada jalan untuk meraih kesuksesan, ayahnya nggak ada. Ya masih sering kangen gak sih momen-momen apa yang Rara kangenin selama ayah masih anterin Rara? Iya dulu tuh pas SD tuh masih kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ayahnya Rara sering nganterin Rara ke sekolah tapi jalan kaki dengan dalam keadaan kakinya yang pincang gitu. Iya. Jadi udah sambil jalan tuh ditemenin, jadi pelan-pelan jalannya. Aduh. Walaupun beliau sakit tuh beliau masih mikirin gitu loh, anaknya kan masih kecil gitu kan, gimana caranya bisa selamat sampai tujuan ke sekolah mau nimba ilmu gitu. Jadi ayah tuh meninggal sesaat pas kamu audisi dan lolos ya? Iya, waktu itu pas 4 Desember itu sorenya kan Rara dikabarin kalau masuk masuk ke Jakarta gitu. Terus 5 Desembernya subuh ayah meninggal, 6 Desembernya Rara ulang tahun. Aduh, itu berkecamuk banget dong perasaannya. Iya, jadi pas ulang tahun yang ke-16 itu udah nggak tahu lagi mau ngapain. Sama, aku juga kehilangan papaku ulang tahun ke-16. Wah, Ya, Vi. sama ya. Sama. Dan Raffi bisa bangkit, sukses seperti ini, Rara pun bisa seperti itu, bahkan lebih ya. Doakan Tapi ya. mungkin Rara sama aku. Saat ayah kita meninggal, kita tuh bingung. Karena waktu itu kita usianya 16 tahun. Aduh gimana ya kita mau menghidupi keluarga kita. Tapi justru itu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu gimana ceritanya setelah ayah meninggal. Karena mungkin Allah tuh maha tahu kita menjadi tulang punggung keluarga. Allah bener-bener kasih rezekinya Iya, betul. yang lebih daripada Betul, itu. Saat betul. kita ikhlas melepaskan ayah Iya. kita. Bener nggak? Betul banget. Ibu, Nah, gimana Ibu sekarang? Alhamdulillah udah bahagia bareng Rara. Mau ngomong apa ke Rara? Coba ngomong ke Rara. Ngomong apa ya? Apa aja? Apa ya? Semoga Rara menjadi anak yang baik, Selalu. menjadi anak yang selalu bertanggung jawab, dan menjadi anak yang lebih dewasa. Amin. Ada ucapan apa ke Rara? Ucapan buat Rara, apa ya? Ibu cuman berharap semoga Rara menjaga amanah ini dengan baik. Amanah. Betul. betul. Kenikmatan ini amanah betul. Iya, karena Selalu ini Ibu ngomong ada- itu. Iya, Ibu selalu sering bilang sama Rara, Kak, ini adalah amanah. Susah juga kan Allah menguji kita. Kita jadi orang yang seperti ini juga Allah menguji kita. Jadi kita sebisa mungkin kita jaga amanah ini dengan baik. Iya. Oh yaudah. pindah yuk. Kita udah sediakan makanan. Betulan ya, lapar Bunda dari tadi. Iya lapar ya. Orang Palembang lapar. Iya. Oh, makanan Gitu Galo. Ada pempek Palembang, Wong gitu Galo. Duduk, aku yang melayani. Enggak. Rara kan tamu, Rara sini. Rara harus belajar melayani kalau Rara menikah. Kalau Rara menikah kan nanti kan Rara harus melayani. Nikah sama siapa sih, Ra? Aduh, aku juga nggak tahu. Tapi maaf Rara, ini ada makanan-makanan enak, tapi ini ada nasi kepal. Ini nasi kepal. Apa ceritanya, Ada Ra? cerita apa sih, lagi, Ra? Rara? Pokoknya tuh kalau nasi kepal ini inget banget waktu pas kalau misalnya jualan ibu lagi nggak laku gitu Ibu ya. jualan apa sih dulu? Jualan kayak gini ya? Pempek, apa Oh iya? namanya? Iya, nasi uduk, semuanya dibikin sendiri, jual sendiri. Oh gitu, terus hubungannya dengan nasi kepal?
Jadi pas kalau ibu lagi masak nasi di tungku bara gitu kan, udah masak gitu, terus nasinya karena udah nggak ada lauk tuh jadi dikepal-kepal pakai garam gitu loh, sambil cerita-cerita apa namanya cerita kayak dongeng-dongeng gitu waktu kecil. Waduh, itu kenangan banget Karena itu. kan pakai bara atau kayu itu kan ada keraknya tuh nasi. Jadi yang pas di antara kerak sama nasi yang kita angkat tuh kan ada yang pulennya. Ya. Nah, jadi itu. Aduh, ini banyak kenangannya sambil makan sambil kita bersaja. Apa Sama Rara? habis ini. Orang ini buat gua. Sama habis ini kita tanya sama ibunya, kalau Rara cari suami kriterianya kayak apa? Jangan kemana-mana, Bebe, biar pagi. Ayo. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji. Nasi kepal. Ngasih kebab penuh sejarah, Rara. Ini masa kecil banget ya, alhamdulillah. Enak nggak? Rara katanya udah mau nikah, bener. Pakai garam. Karena ini asin, katanya kalau asin itu mau nikah. Iya, Oh, Mas. siapa yang Ya buat, kan siapa yang ini? Yang bikinnya kan ibu, bukan Rara. Kriterianya, Ibu mau Mas. nikah lagi, Bu? Mama mau nikah Mau lagi. nikah lagi? Mama, kalau kriterianya buat Rara seandainya Mama pengen mendapatkan menantu yang seperti apa, Ma? Biar Rara denger sama yang nonton pada denger, Ya. Ma. Ya apa ya, ibu nggak ada itu sih. Yang penting dia tanggung jawab. Oh, aku. Contoh. Oh, ini hutan sih. Contohnya kayak gua. Kalau profesi, pilih penyanyi, pilih pesulap, pilih pegawai pemerintahan. Pemain sinetron. Apa aja. Yang penting dia sayang keluarga, menghargai. Iya. Apa aja sih. Udah ada yang dikenalin ke ibu belum? Ya kalau teman mah banyak. Cila, yang ngasih udah banyak. Mau cantik lu, Ra. Emang gue cantik, bodinya bagus. Itu. Rojak. Oh iya. Iya. Apaan sih? Ada apa gitu? Ya udahlah, pokoknya didoain aja. Jadi kalau mau cari pasangan ya udah harus dibanding-bandingkan. Main yang terbaik. Oh, jadi banding-bandingke. Oh, nyanyi Oke, kita pamit ya. Bye bye. Nonton lagi besok. Selalu sukses Oh, buat jangan Rara. dong.